sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengecam keras statement dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait LGBT adalah sebuah kodrat. Anwar Abbas menilai ucapan Mahfud MD telah salah kaprah. Dikutip dari tribunnews.com, Anwar menyebut bahwa LGBT bukan kategori kodrat dan justru bertentangan, sehingga menurutnya hadirnya LGBT di Indonesia harus ditolak karena melanggar falsafah agama. Mengutip pernyataan seorang cendekiawan, Anwar menjelaskan bahwa kodrat adalah ketentuan yang permanen dan tak berubah. Namun dalam konteks LGBT yang disinggung Mahfud MD, menurutnya bukan termasuk bagian dari kodrat, namun justru pengingkaran kodrat. Sebelumnya Mahfud MD sendiri menyinggung soal LGBT saat memberikan sambutan di Rakernas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Puncak Bogor pada Sabtu 20 Mei, yang menjelaskan bahwa LGBT adalah kodrat sehingga tak bisa dilarang. Menurutnya hal yang dilarang adalah konteks LGBT, yakni perilakunya. Pernyataan Mahfud MD ini untuk menjelaskan terkait KUHP yang baru saja disahkan, yang mana dalam KUHP baru tak ada larangan LGBT, lantaran yang dilarang bukan LGBT-nya, melainkan perilaku yang ditunjukkan pada publik. Larangan LGBT tidak bisa dimuat di situ. Tidak ada larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama. Ya, tapi bagaimana memuatnya? Kan LGBT itu sebagai apa? Sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Yang dilarang kan perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi, tetapi perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang itulah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini publik heboh ya, viral karena ada dugaan atau tuduhan bahwa Pak Mahfud MD itu mengatakan bahwa LGBT itu tidak bisa dilarang dan dipidana karena itu merupakan kodrat manusia, kodrat ciptaan Tuhan begitu. Pernyataan Mahfud MD itu kemudian ditanggapi oleh publik, salah satunya Wakil Ketua MUI mengecam pernyataan Mahfud MD bahwa LGBT itu adalah kodrat. Yang benar adalah justru sebaliknya, LGBT itu adalah sesuatu yang melanggar kodrat atau melanggar fitrah, sekaligus menegaskan bahwa pernyataan Mahfud MD itu salah. Tetapi alhamdulillah, entah karena itu keceplosan ngomong atau ngeles atau apapun, setidak-tidaknya kemudian Pak Mahfud MD memberikan klarifikasi bahwa beliau menyatakan seperti itu bukan pendapat beliau, tetapi beliau hanya mengutip atau menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang ketika tidak memasukkan LGBT ke dalam pasal-pasal KUHP baru itu karena dengan pendapat bahwa LGBT itu adalah kodrat sehingga tidak bisa dilarang dan dipidana. Jadi klarifikasi Pak Mahfud MD itu hanya menjelaskan argumentasi pembentuk undang-undang, dan itu bukan pendapat pribadi beliau. Apapun lah, mau itu dianggap ngeles atau dianggap membantah tuduhan orang banyak, setidak-tidaknya alhamdulillah beliau sudah memberikan klarifikasi. di Cisarua. Saya bilang begini, saudara, KUHP yang baru itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu tidak memuat larangan terhadap LGBT. Tidak memuat larangan terhadap LGBT. Kenapa tidak memuat? Menurut pembentuk undang-undang, LGBT itu kodrat.
menurut pembentuk undang-undang, sehingga tidak mau masukkan ke pembentuk undang-undang ke DPR. Kodrat tidak boleh dihukum, tidak boleh dilarang, karena itu pemberian Tuhan. Yang dilarang itu perilakunya yang ditunjukkan secara melanggar hukum. Lalu judul berita, Mahfud MD, LGBT tidak boleh dilarang karena itu kodrat pemberian Tuhan. Mana saya bilang begitu? Yang bilang begitu tuh DPR. Saya menjelaskan bahwa kenapa kok tidak masuk? Ya kata DPR begitu alasannya. Tapi sekarang yang berkembang Mahfud MD, LGBT kodrat ciptaan Tuhan tidak boleh dilarang. Enggak, bukan saya yang bilang. Sehingga banyak, Pak, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak tentang itu. Saya bilang saya tidak perlu persetujuan kamu. Mungkin saya menjelaskan aja kok minta persetujuan. Kok kamu setuju atau tidak itu yang berlaku. Teman-teman sekalian, dalam hukum positif Indonesia ya, memang pembentukan hukum pidana di Indonesia itu diambil dari 3 bahan. Ada yang bersumber dari warisan kolonial Belanda, kemudian dari hukum adat, dan dari hukum Islam. Jadi sesuatu itu kalau sudah diundangkan itu dinamakan hukum positif. Segala sesuatu yang dilarang atau dianggap tidak baik oleh agama, oleh adat, tetapi ketika larangan itu tidak termuat di undang-undang mengenai pasal-pasal pidana begitu, maka orang itu tidak bisa dipidana. Contoh ya, orang melanggar lampu merah itu sebelum adanya undang-undang lalu lintas itu tidak bisa dipidana dengan sanksi denda. Kemudian contoh yang lain, dulu sebelum tahun 1999 orang pakai narkoba, pakai narkotik itu juga tidak bisa dipidana. Dan ketika segala sesuatu itu kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, dimasukkan ke dalam pasal-pasal pidana, maka itu bisa dipidana. Dalam konteks LGBT itu ya seperti itu. Sampai sekarang di undang-undang yang baru ya, di KUHP yang baru ya, itu tidak ada pemidanaan terhadap mereka-mereka yang LGBT atau menunjukkan perilaku LGBT. Tidak ada pidana khusus terhadap mereka, tidak ada aturan terhadap mereka. Yang ada itu pencabulan baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis, itu bisa dipidana. Itu pun dengan delik aduan. Jadi yang konteks khusus mengatakan LGBT dilarang dan dipidana itu tidak ada. Kalau menurutku sih segala sesuatu itu untuk menuju kebaikan, semisal pembentuk undang-undang membuat satu larangan dan ancaman pidana itu sah-sah saja ya. Misalkan dalam konteks LGBT, orang yang menunjukkan perilaku LGBT di hadapan publik karena itu dapat merusak moral bangsa dan negara ya, warga negara Indonesia, maka itu dipidana. Kalau menurutku harusnya seperti itu. Karena kampanye-kampanye perang terhadap LGBT ini harus dilakukan. Karena kalau kita permisif dan tidak ada satu aturan yang tegas, maka resikonya adalah rusaknya akhlak dan moralitas anak bangsa. Jadi simpelnya, segala sesuatu yang tidak baik menurut ajaran agama, menurut adat, sebelum dia diundangkan, diformulasikan dalam pasal-pasal pidana, maka mereka tidak bisa dipidana. Menurutku seharusnya lebih tegas, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab. Kemudian dalam sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan atau ajaran agama, kemudian adat, dan itu bisa berimbas pada masyarakat banyak, berimbas pada moralitas dan akhlak bangsa, harusnya itu dirumuskan menjadi sebuah larangan yang bisa dipidana. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.